Selamat siang, Mr. Irwan. Perkenalkan, nama saya Georgia Aichen dari kelas Puldros. Hari ini saya akan mempresentasikan materi PKN Bab 4 yang berjudul Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini saya akan memperkenalkan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, dapat memberikan contoh dan memiliki kesadaran. Nah, di sini yang artinya kita tuh memiliki kesadaran akan hak sesuatu yang harus kita terima dan juga yang harus kita lakukan sebagai warga sekolah, warga negara, warga masyarakat. Lalu di sini kita juga diharapkan dapat menjelaskan, menguraikan apa sih bela negara, lalu kenapa bela negara menjadi bagian dari hak dan juga kewajiban. Nah, lalu ada menguraikan menjelaskan peran dan kedudukan kita sebagai warga negara Indonesia, dan juga dapat menghargai serta menerima adanya persamaan. Nah, pastinya kita sebagai warga negara Indonesia pasti ada persamaan dong. Nah, gimana sih proses kita dapat menerima dan menghargai tersebut? Nah, langsung masuknya ke subbab A, peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Nah, di sini seperti yang dapat kita lihat, ada kartu tanda pengenal, ya kan? Ada kartu tanda pengenal ataupun KTP. Di mana berdasarkan undang-undang Indonesia, seseorang dapat mendapatkan KTP di batas umur yang tertentu. Nah, KTP ini berfungsi sebagai penanda kita sebagai kewarganegaraan Indonesia. Lalu di sini ada juga definisi ataupun arti dasar dari penduduk, di mana dikemukakan oleh Supomo dan juga secara umum ya. Artinya jika digabungkan adalah kita sebagai orang yang sudah secara sah mendiami suatu area negara dan juga kita tunduk terhadap peraturan yang berlaku di negara tersebut. Nah, kalau kita udah melaksanain semuanya, maka dari itu kita dapat disebut sebagai penduduk, di mana kita tidak boleh bertentangan dengan ketentuan ataupun aturan dari negara tersebut. Lalu next slide ada hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, di sini ada gambar bagan penduduk perbandingan bagan penduduk juga yang bukan penduduk. Nah, orang-orang yang mendiami suatu wilayah dibagi jadi 2, penduduk juga bukan penduduk. Contohnya A sama B mendiami suatu wilayah sama. Cuman si A tuh penduduk, si B itu bukan penduduk. Bisa aja gitu kan? Mereka si B itu cuma ada eksistensinya, tapi dia tuh tidak ada fungsinya sebagai penduduk di sana. Lalu penduduk dibagi lagi jadi 2, warga negara dan juga bukan warga negara. Contohnya C sama D. Si C ini warga negara dari area tersebut. Contohnya dia di Indonesia, dia juga orang berasal dari Indonesia. Tapi si D ini dia di Indonesia, cuman dia bukan berasal dari Indonesia. Bisa aja dia ke Indonesia berlibur gitu. Warga negara dibagi lagi jadi 2, orang bangsa Indonesia asli dan juga orang bangsa yang disahkan UU sebagai warga negara. Contohnya nih, ada E sama F. Nah, si E ini dia pure bangsa Indonesia asli. Nah, satunya lagi si F itu enggak. Jadi si F ini ceritanya suami si E. Lalu si F ini ingin berpindah ke warga negaranya ikutin istrinya. Nah, makanya itu yang disebut sebagai disahkan lewat UU. Nah, lalu next ada peran dan kedudukan sebagai warga negara, di mana dikemukakan sendiri oleh Cholisin. Nah, dibagi jadi 4 nih, ada pasif, aktif, positif, dan juga negatif. Di mana pasif ini memiliki pengertian lebih ke kepatuhan warga negara terhadap peraturan. Jadi dia tuh tidak ada ngelanggar, dia fokus ke patuhin aja gitu, gak ada sifatnya dominan, jadi fokus patuhin aja. Contohnya menaati peraturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, dan juga kalau kita lihat kehidupan sehari-hari, peran pasifnya tuh mungkin dengan mematuhi panggilan dari pengadilan, lalu mengawasi hukum-hukum, proses hukum yang berjalan dengan baik, lalu juga menghormati keputusan pengadilan dengan lapang dada. Lalu adanya peran aktif. Nah, peran aktif ini dari namanya kita bisa lihat ya, adanya tindakan yang dominan gitu. Dia nggak ya cuma diam aja, tapi dia ada dominan. Dimana di sini kan partisipasi warga, tindakan warga dong berarti, dimana untuk terlibat atau dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Contohnya memberikan hak suara pada pemilihan umum, lalu mengawasi kegiatan pemilu, lalu mengikuti sosialisasi tentang kebijakan pemerintah, mengkritisi kebijakan pemerintah. Nah, kita tuh juga boleh kayak gitu. Nah, yang ketiga ada peran positif. Nah, di sini kan
Artinya tuh permintaan dari warga negara atas pelayanan dari negara untuk memenuhi kesejahteraan hidup. Berarti tuh apa sih yang kita harus dapatkan dari negara atas nama kita sendiri, penduduk warga negara Indonesia. Di sini contohnya meminta pemasangan listrik kepada PLN. Nah, ini kan kita tuh memang berhak dong dapat listrik di daerah yang kita tinggalin. Itu hal yang sangat dasar. Nah, mungkin kalau misalkan di kehidupan sehari-hari mungkin bisa dengan mendukung terciptanya aparat negara yang bertanggung jawab dan juga jujur. Lalu mungkin peran yang lainnya adalah menciptakan kultur hukum yang sehat dan juga adil, karena balik lagi, kita sebagai warga negara, kita lah yang menjalani hukum yang sudah ditentukan. Jika kita sebagai penduduk dapat menjalankannya dengan baik, maka kita sudah melakukan peran positif. Nah, lalu peran negatif merupakan permintaan warga negara agar negara tidak turut campur oleh kehidupan pribadinya. Contohnya, warga negara bebas memilih agama yang dianutnya. Nah, di sini kan berarti yang negara tuh enggak ikut campur oleh kehidupan pribadinya gitu. Ada batas yang kita sebagai individu kita bisa memutuskan untuk diri sendiri. Nah, terlepas dari ini, ada juga hal-hal negatif yang kita sebagai warga negara tidak boleh lakukan. Contohnya, tindakan anarkisme, liberalisme, dan juga kekerasan. Itu gak boleh ya. Nah, lalu tapi ini secara umum, bukan secara pengertian peran negatif di sini. Karena kan beda ya. Di sini tuh permintaan warga negara agar negara tidak campur. Nah, tadi yang saya sampaikan secara general ataupun umum. Nah, next ada peran dan kedudukan sebagai warga negara dalam bidang sosial budaya, politik, hukum, dan juga ekonomi. Nah, di sini kita bisa spot ya dua kata dengan sebenarnya artinya hampir sama, cuman tanpa kalian sadar ada perbedaan, yaitu hukum dan juga politik. Nah, politik itu lebih berpusat kepada langsung gitu loh, berhadapan dengan langsung tujuan masyarakat. Tapi hukum tuh enggak. Mereka harus melewati cara-cara, aturan, syarat, dan juga ketentuan yang berlaku, yang wajib diikutin untuk tercapainya tujuan masyarakat tersebut. Oke, itu perbedaannya ya. Nah, di sini ada gambar turut menghasilkan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab yang tadi saya bilang itu ya. Aparat itu adalah warga negara yang bekerja di bawah instansi pemerintah, lembaga-lembaga hukum kayak gitu. Nah, di sini next slide, peran dalam bidang politik. Sejatinya warga negara dapat aktif berpartisipasi dalam bidang politik karena kebijakan politik memengaruhi kepentingan warga negara. Nah, yang tadi seperti saya bilang bahwa politik itu langsung berhubungan dengan tujuan masyarakat, warga negara kan. Nah, pastinya politik itu dipengaruhi dengan kepentingan warga negara juga. Jadi kita sebagai warga negara tuh jangan mikir kalau kita tuh gak ada artinya di mata hukum. Salah, justru kita tuh adalah patokan utamanya gitu loh. Jadi kalian sebagai warga negara bisa kok mencalonkan diri menjadi salah satu anggota politik yang dapat mungkin ikut campur. Jadi kalian di situ bisa ikut campur dalam pengambilan keputusan untuk negara dan juga pemerintah serta masyarakat. Next ada dalam bidang sosial budaya. Nah, warga negara memiliki peran penting terkait persamaan antar warga negara. Warga negara berperan dalam menghapus berbagai bentuk diskriminasi. Nah, di sini kita tahu lah ya, di Indonesia tuh sangat minim toleransi. Nah, kita sebagai warga negara adalah alat ataupun alat primer lah istilahnya. Kita tuh adalah intinya. Kalau dari kita sendiri sudah gak ada, berarti mau hal sebesar apapun dilakukan itu bakal gagal kalau dari kita sendiri tuh tidak ada rasa untuk mewujudkan rasa toleransi ini dan menghilangkan diskriminasi yang ada hanya karena ras, budaya, agama kita berbeda terus kita nggak bisa bersatu gitu. Salah, justru warga negara Indonesia itu terkenal dengan kemajemukannya. Maka dari itu persamaannya tuh adalah kita sama-sama warga negara Indonesia, hanya terdiri dari berbagai segi suku, agama, dan ras. Tapi bukan berarti itu jadi kita nggak bisa bersatu. Salah. Nah, contohnya tuh bisa ikut serta dalam kegiatan sosial budaya di wilayah sekitar. Mungkin maksudnya kayak bisa ikut dalam ajang sosialisasi tentang perkenalan berbagai macam ras, agama, budaya, betapa indahnya sih keragaman di Indonesia. Lalu kalian juga bisa mendatangi acara fashion show pakaian adat dari budaya-budaya ras yang berbeda. Nah, itu kan kita bisa mengenalkan keindahan dari majemuknya Indonesia. Next, ada peran warga negara dalam bidang ekonomi dapat dilihat berdasarkan pasal 33 ayat 1 hingga 4 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Salah satunya adalah mengembangkan ekonomi dengan asas keluargaan sehingga dapat membantu banyak orang. Nah, di sini yang dimaksud adalah kita sebagai manusia, sebagai warga yang berasal dari Indonesia dapat
membantu perkembangan ekonomi negara, di mana nantinya uang yang kita dapat, jika ada lebih, kita bisa bantu orang yang mungkin kurang mampu, orang yang miskin, tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari yang sangat primer seperti makanan, sandang, papan. Kita bisa bantu. Nah, next ada peran warga dalam bidang pertahanan dan keamanan, di mana ada di pasal 30 ayat 1. Nah, di sini menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Contohnya, Polri dan juga TNI. Nah, jika kita sebagai warga negara memiliki cinta tanah yang sangat kuat, pastinya kita mau dong negara kita memiliki keamanan yang sangat tinggi. Biar kalau misalkan ada konflik peperangan dengan negara lain, negara kita tuh memiliki tameng yang sangat kuat gitu, karena kita memiliki anggota Polri dan juga TNI yang sangat kuat, hebat, dan juga memiliki kemampuan yang sangat tinggi dibandingkan prajurit negara lain. Nah, next ada dalam penerapan asas kewarganegaraan terdapat dua pedoman, yaitu berdasarkan kelahiran dan juga naturalisasi. Kalau kelahiran kan kita sudah common lah ya dengan arti kata itu. Nah, cuman mungkin yang nggak common itu naturalisasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan naturalisasi ini? Nah, naturalisasi ini merujuk pada kesempatan bagi WNA ataupun warga negara asing untuk mengubah kewarganegaraan menjadi Indonesia dengan menjalankan syarat, ketentuan, cara yang berlaku. Dengan itu bisa langsung otomatis mengubah warga negaranya ya. Nah, ini bisa buat orang yang tidak bisa bergantung kepada kelahiran dan juga keturunan. Nah, di sini juga dibagi lagi menjadi tempat kelahiran dan juga keturunan kelahirannya ya, asas kelahirannya. Nah, di sini ada asas kewarganegaraan umum yang ada 4 ya. Pertama, asas ius sanguinis, law of the blood. Dari kata blood aja kita bisa simpulin bahwa asas ini tuh berhubungan dengan orang berdasarkan keturunannya, ya kan? Nah, di sini tuh pengertiannya. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan dari tempat kelahirannya gitu loh. Lalu, next ada asas ius soli, law of the soil. Nah, ini kebalikannya tuh dari law of the blood, di mana dia tuh menentukan kewarganegaraan suatu individu tuh dari tempat atau lokasi dia lahir, bukan dari keturunannya. Yang ketiga, ada asas kewarganegaraan tunggal. Nah, tunggal ini berarti cuma satu ya. Asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Artinya tuh gak boleh lebih dari satu, cuma boleh satu doang. Nah, yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, ganda ini bisa terjadi dalam beberapa situasi tertentu yang diperbolehkan saja. Nggak semuanya diperbolehkan ya. Nah, di situ seperti yang kayak buat anak-anak, bisa aja mereka tuh kewarganegaraannya tuh lebih dari satu, karena mungkin bingung ya mau ikut ayah, ibu, atau lokasi kelahirannya gitu kan. Lalu, ada asas kewarganegaraan khusus. Nah, di sini poin pertama ada asas kepentingan nasional. Nah, asas kepentingan nasional itu apa sih? Nah, berarti asas yang lebih merujuk ke kepentingan pemerintah, masyarakat, dan juga negara. Next, asas perlindungan maksimum. Berarti asas yang mengirimkan signal kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada warganya. Next, ada asas persamaan di dalam hukum dan juga pemerintah. Berarti artinya ini asas yang menegaskan bahwa semua rakyat tuh sama di mata hukum dan juga pemerintahan, tidak ada dibeda-bedakan. Asas ini melindungi keadilan lah buat setiap rakyat. Next, ada asas kebenaran substantif. Berarti itu dalam mungkin contoh prosedur pewarganegaraan tidak hanya butuh administratif, tapi juga butuh substansi dan juga syarat-syarat ketentuan yang dapat diuji kebenarannya. Nah, next ada asas non-diskriminatif. Berarti asas yang melindungi tindakan dari diskriminatif. Gak boleh ada diskriminasi tentang apapun pokoknya. Lalu next ada asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kita sebagai manusia, sejak kita lahir itu pasti kita udah memegang HAM. Nah, di mana asas ini berarti melindungi HAM tersebut dan juga mengaku eksistensi dari HAM yang kita ada. Lalu, asas keterbukaan, berarti asas yang melindungi keterbukaan informasi yang jujur, faktual, dan juga benar buat masyarakat. Next, ada asas publisitas, berarti mungkin informasi objek-objek yang dimiliki masyarakat itu harus dipublikasikan secara benar. Contohnya objek seperti tanah, lahan gitu. Next, paragraf pertama tadi kan udah naturalisasi atau
itu kan udah saya jelaskan. Nah, di sini juga ada tuh dicantum UU RI nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia mengenai syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Next ada, kan tadi kita udah membahas tentang kewarganegaraan. Di sini kita bahas apa sih masalah-masalah dari kewarganegaraan tersebut. Nah, di sini ada 3 nih. Yang pertama, apatrid. Nah, berarti seseorang tersebut tidak memiliki satu pun kewarganegaraan. Kenapa sih bisa terjadi? Nah, mungkin hal ini bisa terjadi karena orang tua dari anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli ataupun law of soil, di mana negara tersebut berpegang teguh pada pernyataan bahwa suatu individu tuh kewarganegaraan itu ditentukan berdasarkan lokasi kelahiran, bukan dari darah keturunannya. Tapi dia tuh lahir di negara yang menganut law of blood ataupun asas ius sanguinis. Nah, di mana asas yang sangat berpegang teguh bahwa kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan keturunannya, bukan dari tempat kelahirannya. Berarti kebalikan ya, berarti bentrokan makanya. Nah, bipatrid, seseorang memiliki 2 kewarganegaraan. Ini kebalikannya nih dari apatrid tadi. Berarti orang tua yang negaranya menganut asas ius sanguinis atau law of blood, dan ia lahir di negara yang menganut asas ius soli, law of the soil. Kebalikannya ya dari apatrid. Nah, lalu ada yang terakhir, multipatriot. Nah, multi itu berarti kita bisa naik kesimpulan bahwa lebih dari 2 ya, banyak gitulah. Seseorang memiliki lebih dari 2 status kewarganegaraan. Contohnya, seseorang yang tinggal di perbatasan antara 2 negara, ataupun hal ini mungkin bisa terjadi karena contoh nih, lelaki-laki berwarganegaraan A bertemu dan menikah dengan perempuan berkewarganegaraan B. Lalu mereka tinggal dan juga melahirkan seorang anak di negara C. Nah, itu kan tanpa sadar tuh ada 3 tuh kan kewarganegaraannya, makanya disebut multipatriot. Nah, yang terakhir, hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan UU RI nomor 12 tahun 2006, warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika terjadi 3 poin ini. Pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Jadi mereka tuh ada kewarganegaraan dari negara lain. Jadi otomatis lebih dari Indonesia ya, ada lagi nih. Tapi atas kemauannya sendiri, bukan karena kondisi yang urgent. Kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan dapat kesempatan untuk melakukan itu. Contohnya, si A, dia punya lebih dari 1 kewarganegaraan Indonesia, contohnya Amerika. Tapi dia memiliki chance, dia diperbolehkan untuk melepas kewarganegaraan Amerikanya itu, supaya dia cuma bisa ada 1 doang, tunggal. Tapi dia nggak mau, nah itu nggak boleh. Yang ketiga, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari presiden. Nah, contohnya si A ini, dia dari Indonesia. Dia masuk ke tentara Amerika, tapi tanpa sepengetahuan presiden. Nah, itu nggak boleh. Maka kewarganegaraan Indonesia pasti akan hilang. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kurang jelas dalam pengejaan, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton.